Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ihsani taqwim wa hadana ila siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliq wa haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Mukarram wal-Mukarramin yang saya hormati Dede, Ustaz Dede Siragin, walaupun sudah meninggalkan tempat tapi jauh, selaku anggota DPRD Kabupaten Garut, beliau mewakili Wakil Bupati yang seyogyanya Dr. Hemi hadir pada kesempatan kali ini. Beliau juga tadi jam 7 menelpon saya, katanya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dede. Yang saya hormati Perkot-Pincam Kecamatan Sukawati, Camat dan kami yang mewakili dari kelihatan. Kita sekarang Perkot-Pincam itu ditambah dengan ketua kepala kantor Kementerian Agama. Ini ada peraturan baru di Kabupaten Garut. Perkopimda itu ditambah kepala kantor Kementerian Agama dan BPN. Cuma Ulama Indonesia belum masuk di situ, masih diperjuangkan. Yang saya hormati pula Ketua Umum MUI Kecamatan Sukawati beserta jajaran pengurus yang dimulai Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Harian, komisi-komisi yang saya hormati dan saya banggakan, para pimpinan pesantren, dan kita semua guru kita yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga beliau dipanjangkan usia oleh Allah SWT dan mendapat barokah dan ilmunya terus bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula mungkin hadir dari pengurus ormas Islam yang tergabung khususnya di MUI Kecamatan Sukawati. Kalau tidak salah di sini ada pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, pengurus Persis. Cuma PNU belum masuk di sini. Juga sahabat-sahabat saya, para kepala desa, pengurus KPSI yang sangat saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Aceh, terima kasih selaku pengurus DKI di sini ya. Ini sobat saya, seperjuangan dulu dari awal 1998 merintis berbagai organisasi di tingkat desa ya dulu ya, sampai mendirikan Abdesi. Abdesi ini awalnya dari Garut, bukan dari Solo. Dan saya sendiri sebagai pendiri dari Pak Aceh. Ya, asalnya Garut. Jadi Garut ini, masya Allah, banyak tokoh-tokoh yang berkhidmat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.
termasuk mendirikan APC sendiri awalnya dari Garut dan besar sekali manfaatnya. Sampai desa sekarang ada yang mendapatkan bantuan dari APBN sampai 1 miliar lebih ya. Kalau pada masa pandemi 2 tahun terakhir ini dipotong untuk menangani kasus pandemik ya, mudah-mudahan pandemik segera hasilnya dan pembangunan cepat bangkit di seluruh Indonesia, termasuk di kita di Kalimantan dan Sulawesi. Amin ya Allah dan alamin. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati dan sembahkan, termasuk pelopor, dakwah pelopor, penguasaan mayat yang tadi sudah diberikan penghargaan, apresiasi dari pengurus MUI Kecamatan Sukawati. Saya ingatkan pertama bagi para kepala desa, mohon maaf ya, semua kepala desa Sukawati tadi diberikan penghargaan, apresiasi dari MUI Kecamatan Sukawati pada khususnya. Kalau di piagamnya di situ ada lambang Pemda, berarti ada Kecamatan Tunggal dan yang lain, betul? Nah, khususnya dari MUI ini harus merupakan sebuah kebanggaan yang tak terhingga bagi pemerintah desa, bagi kepala desa. Kalau ulama sudah memberikan penghargaan, berarti kalian insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desa-desa kalian akan pesat, insya Allah akan maju, karena ada barokah dari para ulama, bahkan bukan saja para ulamanya, tapi dari organisasi ulama nasional, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Tapi jangan puas sampai di situ. Ini perlu ada peningkatan. Bagaimana khususnya kepala desa bisa meningkatkan kerjasama dengan MUI di desanya masing-masing. Insya Allah. Tadi sudah disampaikan ya, bagaimana pemerintahan desa membantu MUI di desanya masing-masing, termasuk dalam acara ini. Itu ada sumbangsih diantaranya dari kepala desa. Nah, itu perlu ditingkatkan, insya Allah, tidak menyalahi undang-undang, insya Allah, supaya betul-betul mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Organisasi Majelis Ulama Indonesia itu bukan organisasi yang abal-abal, bukan organisasi yang sepele. Dibentuknya pun oleh berbagai elemen bangsa, termasuk dari pemerintah itu sendiri. Sebagaimana saya sampaikan pada waktu Musda MUI Kecamatan Sukawati pada tahun 2021 kalau tidak salah. Dan tidak perlu saya uraikan pada kesempatan kali ini. Nah itu, mohon maaf, bukan menyepelekan ormas-ormas yang lain. Bahkan ada sebuah cerita dari ketua MUI dengan ketua MUI Kabupaten Tasik Kota. Saya begitu hebatnya Aceh, kata beliau terhadap saya. Pesantrennya kecil, santrinya sedikit, jadi ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut 2 periode saat ini. Beliau berkata, padahal santrinya sedikit. Bisa sedikit santrinya, santri ngalong, gitu ya, pesantrennya karena tidak punya sekolah. Kalau punya sekolah ya biasanya pesantren ada sekolah di situ pasti besar. Kalau di saya tidak ada sekolah, maka hebat katanya. Saya bilang sama beliau, jangan salah. Saya punya pesantren yang lebih besar dibandingkan dengan pesantren yang ada di Bandung. Apa itu? Majelis Ulama Indonesia. Saya bilang itu. Betul. Ada istilah
Saya basic dari Nahdlatul Ulama. Ada bahasa begini, warga Nahdlatul Ulama banyak mendirikan pesantren. Itu semua bernaung di Nahdlatul Ulama. Ada beberapa pesantren yang dari Persis itu bergabung di organisasi demikian pula Muhammadiyah dan yang lainnya. Saya bilang pesantren Persis bergabung di Persis bergabung di Majelis Ulama Indonesia, betul nggak? Pesantren warga Nahdlatul Ulama bergabung di Jamiah Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama bergabung di Majelis Ulama Indonesia, betul nggak? Muhammadiyah pun demikian, ormas lain pun demikian. Maka Majelis Ulama Indonesia itu adalah pesantren terbesar di Kabupaten Garut. Di tingkat nasional, Majelis Ulama tingkat pusat adalah pesantren terbesar di Indonesia. Jadi, jangan salah. Santri-santri saya banyak ulama-ulama besar. Kalau bicara Majelis Ulama Indonesia, kita ini yang melebihi saya. Ada yang profesor, kalau doktor itu sudah tidak terhitung lagi. Betul kan, Ajang? Ya. Kan itu ya. Di jajaran MUI Kabupaten Garut, pengurusnya profesornya berapa orang? Itu semua santri saya. Saya bilang gitu. Bagaimana jawaban beliau selaku ketua MUI Kabupaten Tasik Kota? Oh iya, itu betul katanya kan gitu. Karena bagaimanapun bicara tentang hukum yang dijadikan fatwa itu, mohon maaf, bukan membanding-bandingkan. Kalau fatwa pengurus atau guru di pesantren tersebut tentang hukum apa, tidak akan bisa melebihi fatwanya MUI itu sendiri, betul nggak? Nah, kenapa? Fatwa perseorangan, fatwa lembaga ormas Islam di luar MUI, termasuk fatwa ulama pesantren, tidak dijadikan rujukan di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Tapi fatwa keterangan keagamaan dari MUI itu sendiri, apakah tingkat kecamatan, kabupaten, apalagi provinsi dan pusat, itu bisa jadi rujukan di pengadilan-pengadilan untuk mengambil keputusan majelis hakim. Betul nggak? Nah, ini bedanya. Fatwa para ulama di pesantren, di ormas-ormas bukannya salah, tapi legitimasi yang lebih kuat adalah fatwanya Majelis Ulama dan keterangan keagamaan Majelis Ulama Indonesia itu sendiri. Nah itu, maka pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan itu jangan dicela. Ormas ini namanya tetap ormas Majelis Ulama Indonesia. Ini bukan aba-aba, ini bukan organisasi sepele, ini organisasi yang betul-betul punya makna yang tinggi, yang bermanfaat yang tinggi bagi seluruh umat, bukan sekadar umat Islam, tapi juga umat manusia di semua tingkatan. Nah ini, maka untuk itu saya berharap, betul-betul berharap kepada pengurus Majelis Ulama di semua tingkatan. Kalau saya mengarahkan ke MUI Kecamatan Sukabumi dan pengurus MUI desa Kecamatan Sukabumi, jangan asal-asalan menjalankan organ ini. Ini merupakan amanah dari tokoh-tokoh bangsa, dari pemerintahan, dari tokoh-tokoh ulama, berbagai ormas Islam, dari cendekiawan, dari roh
hanyawar itu sendiri yang akan daratan, udara, angkatan laut, dan kepolisian. Ini merupakan sebuah amanah. Betul-betul harus dijalankan sesuai dengan ADART, sesuai dengan peraturan organisasi itu sendiri dan kebijakan-kebijakan organisasi di semua tempat. Ini sebuah amanah. Hadirin yang saya hormati dan saya kami, apalagi saat ini ke depan, zaman itu sudah kita tahu sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, bukan tambah baik, ya, tapi tambah jelek, kata Rasulullah SAW. Itu penafsiran dari wal asli, wal asli inal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Manusia itu di akhir zaman ini akan dirusak, akan dirumi, tapi itu adalah illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, maka sudah manusia, para pengurusnya mempunyai kewajiban sebagai riayah wa khadimul ummah, harus terus membimbing umat, mengayomi umat sebagai khadimul ummah. Terus, walaupun situasi kehancuran umat yang tidak bisa dibayangkan saat ini akan terjadi nanti di masa akan datang. Jangan sekarang saja sudah terasa oleh kita semua. Kebidaan sudah merajalela di mana-mana. Kerusakan moralitas sudah merajalela di mana-mana. Ulama, pengurus Majelis Ulama Indonesia tidak boleh menghindar dari kondisi umat yang rusak semacam itu. Dohirnya kebidaan sudah nyata di depan kita. Maka manakala menghindar dari sebuah kebidaan, tidak tanggung jawab untuk memperbaiki, untuk mengingatkan umat terhadap kebidaan, terhadap kerusakan moralitas, maka Allah akan melaknat terhadap ulama tersebut. Manakala ulama sudah dilaknat, bagaimana umat akan lebih dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukharul bid'ah wasaqata ulama fa alaihim laknatullah. Naudzubillah. Ada juga sebuah hadis Rasulullah SAW, manakala umat yang kuat keimanannya tetap menjalankan amal ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kerusakan kebidaan-kebidaan tersebut terus meninggal dunia, matinya sama dengan orang yang mati sakit pada waktu perang membela agama Allah, menjadi syuhada, asal tegak iman dan terus menerapkan amal ma'ruf nahi munkar. Dan insya Allah tadi sudah saya saksikan bagaimana acara ini intinya penegakan amal ma'ruf yang nahi munkar. Tujuan pokoknya kan di sini. Ada pengajian bulanan di sini. Tujuannya apa? Kan betul nggak? Untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Kan gitu. Jadi selalu dia mengatakan garuk bertakwa. Bagaimana bisa garuk bertakwa kalau tidak ada pengajian? Tidak memimpin umat dalam ilmu pengetahuan keagamaannya. Jangan salah, penyebaran ilmu pengetahuan bukan sekedar agama sebetulnya saat ini semacam mudah, ingatkan, semacam mudah diakses oleh umat, yaitu lewat medsos, kan gitu. Tapi sulit. Medsos itu bagaimana? Kan gitu. Kebanyakan apalagi medsosnya yang sesuai dengan ajarannya tidak sesuai dengan
ajaran Islam Ahlus Sunnah wal masyarakat awam bisa mengetahui ini apakah sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak bisa membandingkan. Semuanya di medsos walaupun ada tanya jawab, kadang-kadang jawabannya juga lebih ngaco, kan gitu. Ya lebih baik pengajian realnya semacam hadir, musafahah semacam ini, gitu kan, supaya jelas sanad-sanadnya. Yang diajarkannya mutabar, nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita masyarakat awam memahami mahwadul Islam, memahami Al-Quran dan Hadis melalui rantara mustahil, betul tak? Kan gitu. Para mufassirin dan sebagainya, para ulama-ulama mazhab, betul. Tidak bisa kita masyarakat awam memahami Al-Quran, memahami mahwadul Islam, nama agama Islam dengan rohnya sendiri, tidak akan mampu. Walaupun kita berupaya untuk mampu, itu wajib sebelum berupaya. Tapi apakah kita di sini ada yang mampu menjadi seorang mufassirin? Bagaimana persyaratan menjadi seorang mufassirin? Harus berapa ribu hadis yang dihafal beliau. Kefasihan membaca Al-Qurannya harus bagaimana? Nahwu sharafnya harus bagaimana? Ilmu hadisnya harus bagaimana? Ilmu tafsirnya harus bagaimana? Akhlaknya harus bagaimana? Itu jadi mufassirin. Apalagi menjadi mustahil, apalagi menjadi mujtahid, pengaji. Maka kita pelajarilah kitab-kitab yang sudah ada, kitab-kitab tafsir yang sudah ada. Silahkan, sudah berapa ribu tafsir yang ada di Indonesia yang muktabar. Ingatkan, jangan di luar muktabar, karena itu akan menyesatkan kita semua. Hadirin wahdatul Allah. Yang selanjutnya saya akan sampaikan bahwa sebetulnya pengurus MUI desa ini tidak masuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya, termasuk Munas kemarin tahun 2020. Tapi MUI Kabupaten Garut dan beberapa MUI Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat khususnya mengakui keberadaan MUI desa. Karena terus terang, yang langsung bersentuhan dengan umat bukan saya selaku pengurus MUI Kabupaten, tapi MUI desa. Betul nggak? Siapa yang kunjungan ke majelis taklim di desanya, di kampung-kampungnya, tingkat RW, tingkat DKR adalah ulama-ulama tingkat desa yang tergabung pada khususnya di MUI desa. Jadi MUI desa sudah dari dulu merupakan adat yang sudah menjadi seolah-olah organisasi keorganisian di pemerintah desa. Bahkan dulu pengurus MUI desa itu di SK-an, yang memberikan SK-nya itu kepala desa, ada yang gitu. Ada yang Pak Camat juga ya tadi ya, gitu kan. Padahal tidak ada afiliasinya MUI dengan pemerintah desa, dengan Pak Camat. Karena MUI di setiap Munas tidak memasukkan MUI desa ini menjadi organisasi, maka begitulah. Nah, pada tahun 2020, pada tahun 2000 berapa? Ya 20 kalau tidak salah, nomor 5, MUI desa, MUI Kabupaten Garut mengeluarkan surat edaran bahwa MUI desa itu diakui keberadaannya, gitu kan? Harus diakui menjadi organ, tapi ini kebijakan lokal kabupaten, dan gitu. Harus di-SK-kan oleh pengurus setingkatnya. Di sini oleh pengurus MUI kecamatan. Nah, di Sukawening sudah dinyatakan, alhamdulillah,
Saya selaku Ketua Umum MUI Kabupaten Garut mengucapkan jajak kehormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya, di mana MUI Kecamatan Sukabumi telah meng-SK-kan pengurus MUI Desa se-Kecamatan Sukabumi. Saya doakan semoga pengurus MUI Kecamatan dan MUI Desa se-Kecamatan Sukabumi mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya, menjalankan organisasi sebagaimana mestinya, memanage organisasi sebagaimana mestinya, sesuai dengan anggaran dasar, anggaran keuangan. Saya ingatkan, al-haq bila nidom yaghibul batil an nidom. Yang benar yang tidak terorganisir akan kalah dengan yang batal yang terorganisir. Saya ingatkan, di sebuah kampung sebagai contoh, kampung di situ ada pesantrennya, ada 4-5 pesantren kampung besar di daerah saya di Bayangkuri. Artinya di situ masyarakat sangat dekat, sangat pengajiannya masya Allah tiap hari, rutinannya, kajian umumnya gitu, ya. Tapi masyarakatnya sulit terorganisir atau tidak terorganisir dengan baik, kalah dengan 3 orang yang batal. Cek bahasa seperti jelema beragaduh keluar. Masyarakat sekitar 800 orang di kampung itu, pesantrennya ada 5, takut dengan yang 3 orang itu. Kenapa? Yang ini sangat terorganisir, termasuk saling sakanyeri sakamori ada 2 damidah mukalah milah mukalah antami gitu. Kekuatan ini manakala yang 3 orang, 1 aja riwat ke depan rumah siapa saja yang punya rumah itu gemetar, takut masuk rumah, mencuri apa atau memperkosa dan sebagainya. Kan gitu ya? Takut terjadi huru hara dan sebagainya. Sangat takut dengan 3 orang karena terorganisir. Tapi yang 100 orang lebih kurang terorganisir, kekuatannya masalah. Nah ini salah satu dalam organisasi itu demikian. Manakala organisasi Majelis Ulama Indonesia tidak termanage dengan baik, tidak terorganisir dengan baik, insya Allah saya yakin para pengurusnya itu akan takut dengan orang yang tidak benar, tapi orang itu terorganisasi dengan baik dengan orang lain. Itu kan ingin menegakkan hak saja, memberikan fatwa, takut dimarahi. Jangan takut kalau punya dalil yang kuat, ya. Jangan tahu, keluarkan fatwanya untuk menegakkan hak. Gitu kan? Kalau takut, bagaimana kita bisa mencerahkan umat? Bagaimana kita menjadi riayah ummah, khadamul ummah? Kalau banyak takut, kadang-kadang saya suka berpikir dengan kawan-kawan, bagaimana kalau MUI provinsi dan pusat sebenarnya ada keterangan atau fatwa ada yang kurang, bisa nggak dikritisi oleh? Bisa, bahkan bisa mengeluarkan fatwa lagi, walaupun seolah-olah bertentangan, mengingatkan jangan takut, apalagi oleh masyarakat. Saya sering, mohon maaf saya sampaikan, saya sering mengeluarkan keterangan, kami sering di MUI Kabupaten Garut mengeluarkan fatwa. Ada kelompok-kelompok masyarakat kecil yang tidak suka dengan fatwa itu dan marahnya bukan main. Saya bukan takut dan tidak perlu berdiskusi dengan orang tersebut. Begitu. Yang penting ada keluar fatwa itu.
hasil kajian-kajian di Komisi Fatwa dan Hukum paling tidak, dan ditingkatkan ke DPH yang berkompeten. Karena sebuah kesimpulan fatwa, sebuah kesimpulan nasihat bisa menyenangkan, terkadang bisa tidak menyenangkan. Kita jangan takut dimarahi, kita jangan takut dicaci maki oleh orang yang tidak senang dengan fatwa kita semua, dengan fatwa MUI yang kita miliki ini. Nah itu, ini kita arahkan. Tapi keputusan-keputusannya jangan sampai atau mengeluarkan fatwa, mengeluarkan keterangan, apalagi tertulis, itu jangan semacam manajemen tukang bakso. Nah, dari mulai mencuci mangkoknya, merebus, meracik dan sebagainya, gitu ya, mulai sendiri gitu ya. Nah, ini perlu adanya musyawarah dengan baik, kan gitu. Ini sudah diatur dalam anggaran rumah tangga. Sebagai contoh, ada masyarakat Sukawani meminta keterangan tentang bad waris terhadap ketua MUI Kecamatan Sukawani. Nah ini ketua umum MUI Sukawani sudah tahu, oh ini dalilnya, gitu kan? Bagian warisnya ini gitu, jadi langsung dijawabkan. Ada yang meminta, jangan begitu. Ini musyawarahkan dulu, gitu. Padahal sudah tahu dan pas menurut hukum parok, kalau ini harus dimusyawarahkan dulu. Paling tidak dengan komisi fatwa, komisi hukum, ngumpul, gitu kan? Oh ya udah sepakat dia bagian sakit ini sebenarnya kan gitu. Nah gitu. Ya kalau pimpinan pesantren boleh ya. Karena ini organisasi, kita harus dimusyawarahkan dulu. Nah, keluarkan. Musyawarahkan. Sebetulnya ada beberapa tahapan. Ini perlu ada pembinaan atau pembekalan. Nah, baru dikeluarkan secara tertulis. Dan itu bisa jadi, sebagaimana tadi saya sampaikan, menjadi dasar kajian untuk majelis hakim, di mana majelis hakim akan memutuskan sebuah perkara fardhu semuanya. Dan itu ya. Nah gitu. Bisa jadi pengurus MUI Kecamatan sendiri nanti jadi saksi ahli karena mengeluarkan fatwa tersebut. Gitu kan. Nah, itu Pak ya. Ini sangat penting. Di sini ya, bukan sekedar kumpul-kumpul, memang kumpul-kumpul banyak manfaatnya, paling tidak silaturahmi, betul nggak? Kumpul pengajian, gitu, tolak ilmu, di situ juga ada interaksi, silaturahmi dan sebagainya. Tapi juga saya harapkan betul-betul tertib administrasi, tertib administrasi. Semua kegiatan sekarang harus terdokumentasikan dengan baik, termasuk videonya harus ada, sekarang kan gitu, foto paling tidak harus ada. Nah, apalagi MUI Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan penilaian ya terhadap MUI kabupaten ya, mungkin akhir tahun ini. Nah, semacam namanya pemerintah apa akreditasi. Nanti ada penilaian bagaimana memilih, bagaimana manitum kenana organisasi kurang sebentar kan gitu ya. Nah itu akan ditilai, akan ditilai. Maka saya juga berharap MUI Kabupaten Garut ini sebelum ditilai oleh provinsi, MUI Kabupaten Garut harus menilai dulu terhadap MUI Kecamatan Kabupaten Garut. Paling tidak memberikan pembinaan, ya. Nah tentang administrasi sebagai contoh, surat keluar, surat umum ya, surat keluar, surat masuk. Itu ada nomor indek-indeknya ya, betul nggak?
memberikan nomor induk seorang dan sebagainya sudah benar. Kan kebanyakan belum benar ya. Nah ini harus ada pembinaan. Ya, betul nggak? Nah, terus pengarsipan, nomor arsip segala macam itu menyangkut administrasi, betul nggak? Dan itu harus betul-betul terdokumentasikan. Nah itu diantaranya akan ditilai nanti oleh MUI Provinsi Jawa Barat. MUI Provinsi Jawa Barat pun akan ditilai oleh MUI pusat, termasuk masalah kantor. Maka diharapkan seluruh MUI kecamatan di Gunung Garut diharapkan dimudahkan oleh Allah SWT mempunyai kantor milik sendiri. Ayo, dan ada di sini namanya tawakaltu ala Allah. Karena asal betul-betul kita membela Allah, membela agama Allah, masa dibilang min haitsula yang kasih pisau, jangan ragu hal tersebut. Hadirin wa hadirat rahmatullah yang saya hormati dan serahkan, sekarang sudah jam 12 ya. Lebih. Kebetulan juga saya ini sebetulnya kurang sehat. Di sini banyak sahabat saya yang sudah mengenal saya, bagaimana suara saya biasanya. Sekarang pun ada yang harus was karena kering ya teh, geus 1 tahun dulu. Ingat kasih kawan yang bisa berkali kemudian aku tenang di bayunya. Itu dihadiran diwakilkan dalam tiloknya diwakilkan tentang mengisnya. Sana STM di sisi lain dari kekayaan badan, kaduan aya kesimpulan dengan kabupaten dengan tinggal sepiduna eta kalaipan kalajan simbolik mohon dihapunten kepada tilu dinten kalangkung kulatan era parada ku Kangjang Juanda. Karena mang di mana nama hujan mah Juanda ya. Semacam berita baheula. Kiranya insyaallah rek maksakeun undang cenah beuyeun kana WA. Padahal mun dari itu fisik mah cek nafsu harap teuing. Tapi merupakan sebuah kewajiban insyaallah. Alhamdulillah bismillah. Beri tiasa hati dina saeun oge tiasa masihan sambutan oge arahan ala kadama teu sampurna. Gabung sampurna mah ya teh. Kedah di jam keterikan deui. Mung sakedua anu hati-hati si hapun dari kasul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.